Di dalam dunia prasejarah, itu berkaitan dengan masa awal kehidupan manusia di bumi, jauh sebelum adanya tulisan ataupun peradaban yang maju. Zaman ini mencakup beberapa periode utama dalam prasejarah. Yang paling menarik di dalam dunia purba adalah dinosaurus yang tak kita temui di zaman ini, yang dimana dinosaurus sendiri sudah punah selama puluhan juta tahun yang lalu. Tetapi, tidak hanya dinosaurus saja yang pernah hidup di zaman purba. Manusia juga pernah merasakan hidup di zaman purba, meskipun ia tidak langsung hidup berdampingan dengan dinosaurus. Salah satunya, manusia purba yang bernama Meganthropus paleogeneticus, yang telah ditemukan di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Jawa. Ia merupakan manusia purba tertua di Indonesia. Tetapi, Indonesia dulu berbeda yang sekarang kita tinggalkan dan kita sebut sebagai negara. Dulunya, beberapa wilayah menjadi satu sehingga berbentuk seperti benua. Di dalam video kali ini, kita akan menelusuri sejarah yang ada di negara ini. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan sekitar 17.380 pulau, negara ini tidak hanya kaya secara geografi, tetapi juga secara biologi. Diperkirakan terdapat lebih dari 300.000 spesies satwa liar yang hidup di wilayah ini. Ini sekitar 17% dari total spesies di dunia dengan luas wilayah mencapai 1.905 km. Indonesia menduduki peringkat ke-15 sebagai negara terluas di dunia. Awal mula terbentuk wilayah Indonesia, yang dimana dulunya terbentuk akibat pertemuan 3 lempeng tektonik utama, seperti lempeng Indo, Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Tumbukan dan pergerakan ketiga lempeng ini menyebabkan aktivitas vulkanik, gempa bumi, dan pembentukan daratan yang membentuk kepulauan Indonesia seperti sekarang. Proses ini masih berlangsung hingga hari ini. Pada masa tersier, lebih dari 65 juta tahun yang lalu, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada di dasar laut. Seiring waktu, pengangkatan daratan dan letusan gunung berapi secara bertahap membentuk sebuah daratan pertama. Sekitar 18.000 tahun yang lalu, di saat zaman es, lebih tepatnya di periode glasier akhir, yang menciptakan paparan-paparan daratan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Sempat tersambung dengan Asia daratan melalui paparan Sunda, yang dimana wilayah ini bisa disebut dengan Sundaland. Nama Sundaland sendiri pertama kali diberikan oleh ahli biologi Belanda yang bernama Gustav Adolf Friedrich Molengrave. Ia menamai wilayah ini berdasarkan nama kerajaan Sunda yang pernah berkuasa di Jawa, lalu memperluas istilah itu untuk merujuk pada seluruh wilayah paparan benua yang muncul saat permukaan laut turun. Awal mula terbentuknya Sundaland dimulai sejak sekitar 110.000 tahun yang lalu, ketika permukaan air laut mulai menurun akibat pendinginan global. Tetapi pada masa itu hanya sebagian wilayah yang muncul ke permukaan, dan pada akhirnya sekitar 18.000 tahun yang lalu, saat bumi mengalami puncak zaman es yang disebut Last Glacial Maximum, yang dimana suhu bumi sangat dingin sehingga menyebabkan banyak air laut membeku menjadi lapisan es seperti gletser raksasa. Keberadaan Sundaland bukan hanya penting dari sisi geografi, tetapi juga dari sisi sejarah evolusi manusia. Wilayah ini menjadi salah satu tempat paling awal yang dihuni oleh manusia purba. Salah satu jenis manusia purba yang pernah hidup di wilayah ini adalah Meganthropus paleogeneticus, yang diperkirakan sudah ada di Pulau Jawa sejak sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, merupakan manusia purba pertama sekaligus tertua. Lalu disusuli oleh Homo erectus yang memungkinkan kedua manusia purba ini hidup secara tumbuh tinggi. Meganthropus memiliki perawakan yang cukup unik, dengan tubuh yang kekar, dengan memiliki rahang yang cukup besar dibandingkan dengan Homo erectus. Diperkirakan tingginya yang bisa mencapai 2 meter. Meganthropus sendiri sering sekali dikaitkan dengan berbagai mitos di berbagai budaya. Di dalam cerita rakyat, Meganthropus sering sekali diceritakan sebagai manusia raksasa yang hidup di masa lampau.
kehidupan pola Meganthropus kemungkinan secara nomaden alias hidup secara berpindah-pindah tempat serta mencari makan dengan cara berburu. Biasanya, Meganthropus berburu seperti babi, kerbau, dan juga rusa. Sekitar 60.000 tahun yang lalu, manusia modern atau Homo sapiens mulai bermigrasi ke wilayah Sundaland. Mereka datang dari benua Afrika dan menyebar melalui daratan Asia, lalu melintas ke Sundaland ke arah timur, menuju Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga ke Papua, dan juga Australia. Proses migrasi ini menunjukkan bahwa Sundaland berperan besar bagi koridor utama dalam penyebaran manusia modern di kawasan Asia Pasifik dengan ditemukannya berbagai alat batu, sisa-sisa hunian, dan lukisan gua di wilayah ini. Bahwa disimpulkan bahwa manusia purba telah hidup dan berkembang di wilayah Sundaland selama puluhan ribu tahun yang lalu. Di Sundaland, setidaknya terdapat 25.000 spesies tumbuhan dan sekitar 15.000 diantaranya merupakan spesies endemik. Salah satu contoh flora yang masih ada hingga saat ini adalah Rafflesia arnoldi, atau yang juga dikenal sebagai bunga bangkai, yang terkenal karena memiliki bunga terbesar di dunia. Rafflesia hidup di hutan hujan tropis di Sumatera, namun tidak hanya ditemukan di sana. Spesies ini juga ditemukan di beberapa wilayah lain di Indonesia, seperti Kalimantan. Peninggalan flora khas Sundaland tidak hanya terbatas pada bunga Rafflesia, tetapi juga meliputi pohon-pohon penting seperti pohon jati dan pohon meranti. Selain kekayaan floranya, wilayah ini juga pernah dihuni oleh berbagai megafauna purba. Salah satunya adalah stegon, sebuah gajah purba yang hampir mirip dengan mamut dan hidup di daerah tropis. Tidak hanya di daratan, di lautan yang mengelilingi Sundaland, kemungkinan besar Megalodon hiu raksasa purba juga pernah melintas di wilayah ini. Hal ini terjadi saat sebagian besar wilayah Sundaland belum berubah menjadi daratan dan masih berupa lautan luas. Dengan naiknya turun permukaan laut selama ribuan tahun, wilayah Sundaland mengalami transformasi drastis yang turut membentuk jalur penyebaran flora dan fauna purba. Pada masa glasier terakhir, sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan laut turun drastis hingga lebih dari 100 meter, mengubah laut dangkal menjadi daratan yang kering yang luas. Hal ini menciptakan koridor alami bagi berbagai spesies darat. Kemungkinan besar, migrasi bebas dari daratan Asia ke wilayah yang kini menjadi Sumatera, Kalimantan, dan juga Jawa. Proses isolasi ini menciptakan kondisi evolusi yang menghasilkan tingkat endemisme tinggi. Spesies yang sebelumnya hidup dalam satu ekosistem besar, kini berkembang sendiri di pulau-pulau yang terpisah, membentuk keragaman hayati yang sangat khas di setiap wilayah.